Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Geografi kelas 11, kita akan melanjutkan kembali materi tentang kependudukan. Jadi kali ini kita akan membahas penduduk secara kuantitas atau jumlah ya. Kemarin sudah belajar natalitas, mortalitas, hitung-hitungan, CBR, CDR gitu ya, ASBR, ASDR gitu ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang penduduk dan sumber data kependudukan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini kita bisa memperoleh manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. Oke anak-anakku, untuk penduduk merupakan salah satu masalah yang akan dihadapi semua negara. Jadi penduduk itu apa sih? Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Penduduk juga bisa diartikan orang yang atau sekumpulan orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah terkait dengan aturan-aturan yang berlaku serta saling berinteraksi. Jadi merupakan individu-individu atau orang-orang yang tinggal di suatu wilayah dan terikat pada hukum dan aturan di wilayah tersebut gitu ya. Oke, bagaimana cara menghitung jumlah penduduk? Contohnya Indonesia, kita sekarang sudah lebih dari 250 juta atau 260 juta lebih ya. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung data kependudukan, yang pertama metodenya memakai metode sensus penduduk. Sensus penduduk itu apa? Sensus penduduk adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik penduduk. Sensus penduduk dilakukan oleh sebuah badan, yaitu namanya Badan Pusat Statistik atau BPS, yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Dimensi yang dimiliki oleh sensus yang pertama, pencatatan harus menyeluruh terhadap semua orang, dilaksanakan waktu yang berkala dan tertentu, yaitu 10 tahunan, mencakup semua wilayah. Ya. Berdasarkan status tempat tinggal penduduk, ada dua macam sensus atau jenis. Yang pertama adalah sensus de jure. Sensus de jure adalah pencatatan yang dilakukan oleh penduduk yang bertempat tinggal di tempat di daerah diadakan sensus sesuai dengan identitas kependudukan yang dimiliki KTP, KK. Jadi kalau de jure itu harus berdasarkan legalitas formal ya. Kalau yang kedua adalah sensus de facto. De facto adalah pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pedesaan atau pada saat dilakukan pencatatan. Jadi pada waktu pencatatan di sana maka dicatat sebagai penduduk sana. Jadi yang perbedaan adalah yang de jure memakai legalitas, kalau de facto pada waktu tinggal di situ maka dicatat sebagai penduduk daerah situ. Yang kedua, berdasarkan metode mengambil datanya. Kalau yang pertama namanya canvasser. Metode canvasser adalah metode sensus penduduk yang dilaksanakan secara aktif oleh petugas. Jadi petugas yang aktif mendatangi dan menanyakan beberapa hal terkait dengan informasi kependudukan. Nah, di sini yang menjadi mungkin kelemahan, nanti ada kelemahan dan kelebihan metode canvasser dan Householder ya. Yang tidak saya upas di sini, nanti kalian bisa saya jadikan tugas ya, nanti dijadikan tugas apa kelemahan metode canvasser dan Householder. Yang kedua, metode Householder. Householder ini adalah sensus penduduk dengan metode memberikan isian atau angket kepada kepala rumah tangga. Jadi dikasih angket, diisi, nanti dikumpulkan di ketua RT, ketua RW, nanti baru dikumpulkan ke petugas gitu ya. Oke, sensus penduduk ini memiliki manfaat yang pertama mengetahui keseluruhan jumlah penduduk.
Yang kedua, mengetahui persebaran penduduk, mengetahui atau memperoleh informasi migrasi penduduk. Dan yang terakhir, mengetahui karakteristik penduduk. Bisa diketahui tingkat pendidikannya, jenis agamanya, jenis kelaminnya, dan berapa usianya. Persebaran usianya, contohnya di wilayah A, usia segini, usia 12 sampai 20, jumlahnya segini gitu. Seperti itu. Sensus penduduk memiliki ciri khas antara lain bersifat individu, universal, diselenggarakan secara serentak, dan dilakukan secara periodik. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan informasi yang harus ada dalam sensus penduduk sebagai berikut. Yang pertama, geografi dan migrasi penduduk, kondisi rumah tangga, kelahiran dan kematian, karakteristik pendidikan, karakteristik ekonomi. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan menentukan kualitas sensus. Yang pertama, kerjasama dan partisipasi masyarakat. Jika masyarakat sangat partisipatif dan sangat kolaboratif atau bisa diajak dengan baik gitu ya, data tersebut akan lebih bagus, lebih valid. Kondisi geografis dan topografis. Jika kondisi geografis dan topografisnya itu mudah, rata gitu ya, contohnya di daerah dataran rendah, maka biasanya lebih banyak atau cakupannya hasilnya lebih banyak maksimal daripada di daerah dengan geografis dan topografis yang tidak rata. Kualitas petugas. Jadi kualitas petugas yang mencari data tersebut juga menentukan gitu ya tingkat kesuburan cara komunikasi gitu ya. Kalau komunikasinya kaku maka saya yakin hasil yang didapat petugas juga nanti tidak terlalu bagus gitu ya. Karena orang itu kan biasanya kalau nyaman maka semua informasi akan bisa diberikan dengan jujur ya. Yang selanjutnya yaitu kualitas penduduk sebagai responden. Nah, responden itu nanti tingkat pendidikan, latar belakang ekonominya beda-beda. Bisa jadi ada yang wah curiga, ada yang wah ada untuk apa, tapi ada beberapa yang memang ini penting dan diisi dengan sesungguhnya. Jadi banyak hal, tingkat kualitas responden itu juga menentukan. Perencanaan dan pelaksanaan jika direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang bagus, itu juga akan mendapatkan hasil yang baik. Oke, yang kedua, data kuantitas atau jumlah penduduk bisa diambil dengan registrasi penduduk. Registrasi ini adalah berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis seperti kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, dan perceraian. Jadi karena komponen registrasi ini semua peristiwa-peristiwa kependudukan harus dicatat, maka akan terdata dengan baik gitu ya di Dukcapil gitu ya atau di tingkatannya mulai dari kelurahan, Dukcapil, nanti datanya diserahkan ke BPS semuanya ya. Untuk memperoleh data registrasi baik dan benar, PBB mensyaratkan beberapa aturan yaitu yang pertama ada peraturan yang memaksa penduduk untuk melapor. Yang kedua dilaksanakan oleh badan pemerintah ada sanksi hukum gitu ya. Ada petugas yang melaksanakan pendaftaran, keterangan yang dilaporkan, khusus pelaporan kelahiran dan kematian, proses tabulasi dan penyediaan data. Yang terakhir, survei penduduk. Survei penduduk adalah metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel. Jadi survei ini nanti bisa ada dua metode yang populasi itu semuanya namanya sensus tadi. Kalau survei ini dilaksanakan secara sampling ya atau contoh gitu ya, yang mewakili keseluruhan dari populasi. Kelemahan metode survei adalah tidak dapat mewakili semua penduduk karena yang hanya diambil berdasarkan sampel saja. Sedangkan kelebihan itu bisa dilaksanakan kapan saja, diambil dengan kebutuhan survei, dapat data yang dikumpulkan lebih lengkap dan rinci, dan menghemat biaya dan tenaga. Oke, untuk tugasnya kalian tadi seperti yang saya bilang, tadi akan mencari kelemahan dari metode Canvasser dan Householder. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Semoga kalian tetap sehat. Kita semua harus semangat. Dan yang terakhir, tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.